Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa peduli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di BH Korslet, satu-satunya channel yang merekap film-film jadul Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan merekap sebuah film yang diproduksi pada tahun 1988. Dibintangi oleh Rhoma Irama, Ida Iyasa, Marissa Hosbek, Jaja Miharja, Mang Udel, Zainal Abidin, Pitra Jaya Purnama, dan masih banyak lagi pemain-pemain pendukung lainnya. Film ini diisi 5 lagu karya Rhoma Irama, diantaranya Sumbangan, Bismillah, Prima Dona Desa, Terkesima, dan Raib. Baiklah, tanpa memperpanjang karet celana, segera saja Markisa, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa Rhoma bisa bertahan sebagai superstar? Apa itu? Kau bilang tidak apa-apa? Bilang sama Rhoma, musiknya jangan satu ragam saja. Suruh dia nyanyi. Film diawali dengan percakapan antara Hamid, sahabat sekaligus manajer musik Rhoma Irama, dengan Pak Bob, produser musik Soneta, yang juga ayah dari Monik, gadis yang menginginkan Rhoma Irama menjadi suaminya kelak. Di sini, Pak Bob mengusulkan kepada Hamid agar menyuruh Rhoma membuat lagu-lagu kekinian. Rhoma, apa salahnya? Lagu cintanya diganti dengan Kemudian apa Hamid yang pun menelpon Rhoma dan meminta agar Rhoma menulis lagu-lagu yang bertemakan cinta yang jauh dari nilai-nilai agama. Dan tentu saja Rhoma menolak dan mengacukannya. dan dibarbar. Kampret. Dasar seniman. Aku minta tempo. Jalan sekarang. Anakku sedang Pada dalam suatu kemudiannya. malam, di sebuah klub, tampak seorang gadis yang berprofesi sebagai pramuria dipaksa oleh beberapa orang anak buahnya Bodi, pemilik klub tersebut, untuk terus bekerja. Namun ia menolak karena anaknya dalam keadaan sakit. Gadis ini bernama Ratna alias Rani. Karena terus dipaksa, akhirnya Ratna melarikan diri. Rhoma yang kebetulan sedang melintas di sana langsung dicegat dan diminta Ratna untuk menyelamatkannya dari orang-orang tersebut. Rhoma kemudian memacu mobilnya dan membawa Ratna pergi dari tempat itu. Ada apa? Ada orang jahat mau mengganggu saya. Bagaimana mungkin wanita secantik kau malam-malam begini sendirian? Itulah nasib yang selama ini membelenggu diriku. Aku adalah seorang Karena pemuda. merasa berhutang budi, Ratna pun menceritakan kisah pilunya yang terjebak di lembah hitam kepada Rhoma. Rhoma yang merasa terharu kemudian mengajak Ratna untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nama asli? Stop. Berhenti di sini saja. Ratna? Tunggu. Adakah tempat lain bagiku? Banyak Ratna. Apalagi Allah akan selalu membuka pintu-pintu rezeki yang halal bagi siapa yang mau meninggalkan yang haram. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kuatkan hatimu dan tentukan bahwa kau Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, datanglah Bodi dan anak buahnya mencegat dan langsung menyerang Rhoma Irama. Rhoma Irama yang pada dasarnya seorang jago silat, Bukan jago, bisa. kemudian melawan Bodi dan anak buahnya. Namun akhirnya Rhoma Irama terdesak. Di saat itu salah seorang anak buah Bodi mengeluarkan pisau dan hendak menghabisi Rhoma Irama. Ratna yang melihat itu kemudian menghalangi dan akibatnya harus tewas seketika di tangan anak buah Bodi. Bodi yang marah melihat keteledoran anak buahnya kemudian segera meninggalkan tempat tersebut. Rhoma yang melihat kejadian tersebut langsung lunglai dan tidak berdaya menyelamatkan Ratna alias Rani. Aku tak bisa melupakannya.
Aku merasa berdosa. Di hari-hari berikutnya, tampak Roma Irama kian menyesali kejadian pada malam itu. Hal ini membuat Hamid meminta Roma untuk beristirahat ke sebuah desa di pegunungan Bogor dan tinggal di rumah salah seorang fotografer bernama Johan, agar Roma sedikit demi sedikit dapat melupakan kejadian tersebut. Singkat cerita, Roma pun tinggal di sebuah desa di daerah Bogor bersama Johan yang juga berprofesi sebagai juru potret kampung tersebut. Di desa inilah Roma Irama bertemu dengan Sumiati, seorang guru madrasah yang wajahnya sangat mirip dengan Rani alias Ratna yang tewas ketika menyelamatkannya. Anda salah lihat. Permisi. Bu, itu siapa? Tidak tahu, ibu tidak kenal. Roma, ini mungkin bisa menolongmu. Semua penduduk di sini membuat foto di tempatku. Ini kan Ratna. Sumiati. Karena penasaran dengan sosok Sumi, Roma pun berusaha untuk mendekati dan mencari tahu siapa Sumi sebenarnya. Usaha-usaha Roma yang ingin mendekati Sumi membuat Sumi merasa terganggu. Karena Roma dengan berani mendatangi sekolah tempatnya mengajar dan membawa anak didik Sumi bernyanyi. Pak, dia mengganggu. Tolong tinggalkan tempat ini. Menjaga disiplin anak-anak susah sekali. Dan pada suatu ketika, Roma Irama dengan nekat menempel foto Sumi yang besar di tengah-tengah desa yang membuat Sumi dan ayahnya yang bernama Pak Din melaporkan Roma kepada kepala desa. Silakan diminum loh kacangnya. Ya, nunggu. Terima kasih, Pak. Sebentar lagi mereka datang. Ini Bang Roma Irama. Betul, Pak. Oh, jadi Anda tamunya. Kita Di kantor kepala desa, Pak Kades yang juga seorang fans dari Roma Irama malah berinisiatif untuk mencomblangi Roma dan Sumi. Dari pertemuan di kantor kepala desa itulah tumbuh getaran-getaran rasa di hati mereka berdua. Silakan ngomong-ngomong dulu ya. Baik, Kita ambil rokok. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah 3 kali. Waalaikumsalam. Berkat kebijaksanaan Pak Lurah, semuanya beres. Kami telah membahas masalah ini secara panjang lebar dan selesai dengan baik. Roma, apa yang kau bicarakan berdua di dalam? Hah? Banyak juga. Gimana? Pertama, aku ucapkan salam. Assalamualaikum. Dia jawab. Tidak. Dia diam saja. Kemudian baru aku ucapkan salam yang ketiga kali. Assalamualaikum. Nah, baru dia jawab. Waalaikumsalam. Asik. Lalu Pak Lurah, Pak Din, dan kau datang mengganggu. Jadi cuma assalamualaikum doang? Ya. Sementara itu, di Jakarta, Hamid yang mendapat kabar dari Johan bahwa Roma Irama sudah mulai ceria dan bersendandung membuatnya sangat gembira. Tapi ia juga memanfaatkan Monik. Agar aliran dana dari ayahnya Monik lancar, ia juga berjanji akan menjodohkan Monik dengan Roma Irama dalam waktu dekat. Terlalu keras. Jadi Bu Sumi marah tuh. Di tempat lain, Roma semakin intens mendekati Sumi, yang membuat hati Sumi mulai tumbuh benih-benih cinta. Prima dona desa, kau indah mereka, cintaku metikmu untuk kusahanda dalam gambaran hati kita mensanjung baik sebagai bangsa berbang. Di hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin mesra saja, dan Roma Irama berniat untuk menikahi Sumi dan memboyongnya ke Jakarta. Manajer Roma Irama yang bernama lengkap Hamid Barito yang mendengar kabar bahwa Roma ingin menikahi seorang gadis desa sontak marah dan segera pergi ke desa menemui Roma Irama. Bu Hamid, untuk lebih jelas, sekali lagi aku katakan, aku tidak bisa meninggalkan Sumi. Karena gagal melarang niat Roma Irama untuk menikahi Sumi, Hamid pun dengan licik datang menemui Sumi dan ayahnya
Kemudian Hamid memberi segepok uang kepada mereka dan menyuruh Sumi untuk memutuskan hubungannya dengan Roma. Di saat itu datanglah Roma. Hamid yang kesal langsung memukul Roma dan pergi meninggalkan desa itu dan kembali ke Jakarta. Sumi yang merasa sedih dengan perkataan Hamid meminta Roma untuk meninggalkannya. Namun Roma berhasil meyakinkan Sumi bahwa apapun yang akan terjadi, perasaan Roma tidak akan berubah terhadap Sumi. Di Jakarta, Hamid kemudian menghubungi Bodi dan anak buahnya dan menyusun rencana licik untuk memisahkan hubungan Roma dan Sumi. Tibalah hari yang berbahagia untuk Roma dan Sumi untuk melangsungkan akad nikah. Ketika di perjalanan menuju KUA atau kantor urusan apa saja, kantor urusan agama, mobil mereka dicegat oleh kawanan OTG alias orang tak dikenal, serta membawa kabur Sumi beserta ayahnya. Tiba di sebuah tempat yang sepi, para penculik Sumi tersebut menyiramkan cairan ke wajah Sumi yang membuat Sumi berteriak kesakitan. Roma dan Johan ditemukan oleh para personel Suneta yang baru datang dalam keadaan pingsan. Roma. Kemudian Roma dibawa dan dirawat di rumah sakit. Ketika Roma siuman, ia terus saja memanggil-manggil nama kekasihnya, Sumiati. Di rumah sakit yang sama, tampak Pak Din menemani seorang pasien yang wajahnya dibalut perban yang ternyata adalah Sumi yang mengalami luka bakar akibat siraman air keras dari kejadian waktu itu. Seorang dokter yang bernama Dr. Murad bersedia membantu Sumi dan melakukan operasi plastik setelah ia melihat foto wajah Sumi sebelum kejadian tersebut. Soal biaya jangan kau pikirkan. Ketika Roma Irama keluar dari rumah sakit, Dr. Murad sempat bertemu dan berkenalan dengan Roma Irama. Murad, Roma. Wah, baru sekarang kita bertemu. Padahal rumah kita berdekatan. Dokter tinggal di mana? Saya di jalan di sebelah rumah Anda, Jalan Melati nomor 26. Kalau begitu, kami akan mengundang dokter untuk menghadiri pesta Roma nanti. Pesta pertunangan apa pesta pernikahan nih? Ya, di sini, begitulah. Dr. Murad diundang untuk menghadiri acara pertunangan Roma dan Monik yang sudah diatur oleh Hamid. Roma sebenarnya sangat menolak rencana Hamid ini karena Roma masih mencari tahu keberadaan Sumi yang raib entah kemana. Namun ia belum bisa melakukan apa-apa karena dengan licik Hamid sudah lebih dulu membuat berita pertunangan Roma Irama dan Monik di koran-koran. Kau tidak bisa gagal semua ini. Semua orang sudah tahu. Kau akan menyesal, kau akan melarat, kau akan hancur, kau akan... Dasar seniman. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan operasi, perban di wajah Sumi pun dibuka. Dan Sumi sangat bahagia karena merasa wajahnya sudah mulus lagi. Ia pun dengan bahagia segera menelpon Roma, tunangannya. Tetapi ia terkejut ketika melihat wajahnya sendiri di cermin karena wajahnya sudah berubah 180 derajat. Halo. Setelah menenangkan Sumi, Dr. Murad pun menceritakan kalau dia dahulu mempunyai anak kembar yang bernama Rina dan Rani. Dr. Murad kemudian menceritakan Rani yang sudah kabur dari rumah dan kemudian tewas di tangan penjahat. Sedangkan Rina hilang pada usianya 4 tahun di saat mereka berlibur di puncak Bogor pada suatu kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya. Dr. Murad pun sangat yakin kalau Sumi adalah Rina, anaknya yang hilang dahulu. Pak Din pun menceritakan kalau Sumi bukanlah anak kandungnya karena ia menemukan Sumi di saat Sumi masih berusia 4 tahun. Lalu Sumi pun memeluk Dr. Murad yang ternyata adalah ayah kandungnya. Hari-hari pun berlalu.
Sumi sekarang tinggal bersama Dr. Murad yang rumahnya masih satu komplek dengan perumahan Rhoma Irama. Karena melihat Sumi atau Rina yang selalu bersedih ketika melihat Rhoma Irama di TV, Dr. Murad pun mengajak Rina berkunjung ke rumah Rhoma Irama. Pada malam acara pertunangan Roma dan Monik, Sumi atau Rina dan Dr. Murad datang. Kemudian sangat sedih karena Roma sama sekali tidak mengenalinya. Terlebih lagi ketika ia menyanyikan lagu itu hanya Roma dan Sumi yang tahu. Biarkan jeritan kembalikan terbayang masih terbayang. Ketika Roma mencari-cari, ia pun bertabrakan dengan seseorang yang pernah ia lihat pada saat kematian Rani. Karena penasaran dengan keberadaan Sumi, Roma pun mengajak Johan mendatangi rumah Dr. Murad untuk menanyakan keberadaan Sumi. Hamid yang juga meyakini kalau Rani anak Dr. Murad adalah Sumi, kemudian menyuruh anak buahnya untuk menculik Sumi. Roma yang melihat kejadian itu langsung mengejar gerombolan penculik tersebut. Singkat cerita, terjadilah perkelahian yang sudah barang tentu dimenangkan oleh Rhoma Irama, walau harus mendapat goresan kecil di dadanya. Tak lama datanglah Hamid bersama Monik. Setelah Roma memutuskan persahabatannya dengan Hamid, Hamid pun mendapat hadiah tamparan dari Monik karena telah menipunya. Pak Murad pun menceritakan kepada Roma kalau Rina adalah Sumi yang selama ini dicarinya. Namun Rina merasa malu karena wajahnya tidak seperti dulu lagi. Tapi Rhoma Irama mengatakan, apapun yang terjadi, ia tetap mencintai Sumi dan mereka pun berpelukan. Dan film pun selesai.